Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Salam sehat, sejahtera, lahir dan batin. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya dalam mengenal dunia spiritual. Ini hanya sebagai penyemangat supaya para pemula yang baru mengenal ilmu spiritual supaya lebih bersemangat lagi untuk belajar dan tidak merasa kecil hati jika menghadapi ujian yang bisa melemahkan semangatnya. Jadi saya mengenal ilmu spiritual itu sejak saya umur antara kelas 5 SD. Di saat itu saya sudah mengenal yang namanya tirakat, yang namanya puasa mutih, ngebleng dan lain sebagainya. Saya juga banyak mengenal ilmu-ilmu yang seperti itu. Namun hanya karena usia masih sangat muda sehingga saya tidak begitu mendalami ilmu-ilmu yang seperti itu, karena saya hanya diajak untuk menemani orang-orang yang sedang melakukan ritual-ritual itu. Jadi saya saat umur kelas 5 SD itu saya sudah banyak mengenal tentang hal-hal mistik, baik yang berhubungan dengan tirakat, yang tirakat di hutan, tirakat di gua, juga tirakat di makam-makam, di kuburan. Itu juga sering saya mengikuti, walaupun saya tidak tahu maksud dan tujuannya, tapi saya juga sering ikut. Sejak saat itu saya sudah mulai mengenal yang namanya ilmu spiritual. Namun saya belum tahu benar manfaat dan tujuannya, tapi saya sedikit mengerti kalau ada ilmu yang semacam pengasihan, ilmu tentang pengobatan, tentang penarikan benda pusaka, tapi dengan cara yang dulu, bukan dengan cara yang sekarang. Kalau dulu tidak ada namanya yang menarik dengan cara cepat seperti langsung energi kita tangkap. Kalau dulu kita hanya berpikir, melalui berpikir nanti benda-benda yang kita inginkan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi bukan dengan penarikan secara paksa. Jadi kita melakukan permohonan dengan cara diminta. Kalau dikasih ya akan muncul, kalau tidak dikasih mungkin akan benda lain yang akan muncul. Jadi seperti itu dulu yang saya alami. Dan setelah saya remaja, saya sudah mulai berani untuk mempelajari ilmunya. Tapi setiap ilmu-ilmu yang saya amalkan tidak ada satupun yang berhasil. Walaupun pernah saya sampai ngebleng 2 hari 2 malam tidak tidur, tidak makan, itu pernah saya lakukan. Tapi keilmuan itu tidak ada yang berhasil saya lakukan. Dari situ saya tidak ada punya rasa putus asa, karena memang keinginan saya tinggi untuk bisa. Setelah itu saya terus melakukan puasa sampai 3 kali. Puasa ngebleng itu adalah ilmu tentang kekuatan anak muda zaman dulu. Jadi kalau punya kekuatan dulu itu bisa merasa lebih gagah, namanya darah masih muda, jadi keilmuannya pun disesuaikan dulu. Makanya memang ilmu-ilmu yang kekuatan seperti itu. Dan setelah 3 kali melakukan puasa 7 hari dan juga puasa ngebleng 2 hari 2 malam, tidak makan, tidak tidur, itu masih belum berhasil. Sampai 3 kali belum berhasil. Dan setelah itu saya buang ilmu yang saya pelajari itu, karena sudah saya amalkan masih belum bisa berhasil. Namun saya tetap ingin memiliki keilmuan-keilmuan. Saya terus belajar. Dan pertama kali saya mendapatkan keilmuan itu melalui mimpi. Yaitu melalui mimpi
diberi amalan sebuah bacaan yaitu ayat kursi. Nah, saat itu saya bisa mengeluarkan santet, mengeluarkan penyakit, juga bisa pengobatan jadi melalui ayat kursi itu. Karena ayat kursi itu memang bukan saya pelajari, tapi saya dapat mimpi, mungkin hasil jerih payah dari ritual-ritual yang saya lakukan itu tidak ada yang berhasil, dan saya diberi bonus melalui mimpi, diberi amalan yang paling mudah. Dan amalan itu memang sering saya amalkan, ternyata masih diijazahkan melalui mimpi, tapi tidak tahu siapa yang mengijazahkan itu. Saya tetap istiqomah mengamalkan itu, dan itu juga bisa menjadi pembentengan. Jadi memang menurut saya itu memang dasarnya memang harus memiliki ilmu pembentengan terlebih dahulu sebelum memiliki ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu pembentengan itu sangat penting sekali jika kita sudah terjun ke ilmu keghaiban. Karena yang kita hadapi itu makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, bisa sewaktu-waktu menyerang kita tanpa kita ketahui. Dari waktu itu saya sudah mulai lebih semangat lagi, karena saya sudah mendapatkan mimpi, dan saya tidak tahu mimpi itu tujuannya apa, saya nggak tahu. Yang penting saya memang sudah dikasih amalan gitu aja. Karena saya mencari ilmu sulit, kayak sekarang. Dulu memang sulit mencari ilmu, mencari guru sulit, mencari guru spiritual itu sulit. Jadi memang nggak punya guru. Terpaksa saya mendapat mimpi dan saya amalkan terus, dan lama-lama terbukalah keilmuan-keilmuan yang lain. Ada sajalah ya guru-guru yang memberikan keilmuan-keilmuan, baik ilmu penarikan pusaka, ilmu tentang mediumisasi, ilmu pengobatan, dan lain sebagainya. Itu serasa lebih mudah setelah saya mendapatkan ilmu ayat kursi itu. Jadi mungkin itu sebagai pembuka untuk ilmu-ilmu yang lain. Jadi walaupun saya tidak mencari, tidak meminta, seolah-olah guru-guru itu memberikan dengan sukarela. Memang sengaja untuk membimbing saya untuk keilmuan yang dia miliki. Saya amalkan, tapi saya tidak pernah lagi melakukan pengamalan puasa kecuali ilmu-ilmu tentang penarikan ya. Baru saya melakukan amalan-amalan itu, melakukan puasa, ritual, dan lain sebagainya. Dan pada saat itulah saya mulai aktif, mulai uji coba, mulai tes keilmuan. Setelah saya riadoi, saya amalkan, saya tes, saya sering ke tempat-tempat angker. Saya sering, tujuan saya itu untuk membuka mata batin. Pada saat itu memang tidak memiliki ilmu mata batin. Jadi saya hanya ingin mengetahui, ingin terbuka mata batin saya. Dan setelah itu saya memang jarang tidur malam. Sampai sekarang pun saya hampir jarang sekali untuk tidur malam. Jadi kalau siang saya memang tidur hanya beberapa jam, kalau malam saya hampir semalam suntuk, saya nggak tidur. Jadi sedikit sekali untuk tidur. Tapi setiap pertengahan jam 12 malam saya selalu keluar malam untuk jalan-jalan. Gak ada teman, sendirian jalan-jalan untuk mencari suasana segar. Tujuan saya seperti itu. Tapi setelah sering saya lakukan seperti itu, tiba-tiba kepekaan saya itu semakin meningkat. Itu seperti mata batin saya lebih kuat, lebih tajam, dan apa yang saya batin itu selalu tepat sasaran. Mungkin itu karena melakukan tirakat nyangklang, karena kita berjalan di tengah malam dengan suasana sepi, itu dinamakan nyangklang.
berjalan, tirakat berjalan. Dari saat itu saya mulai memiliki kepekaan, memiliki istilahnya ilmu perawangan lah. Walaupun saya belum benar-benar sempurna lah untuk terawangan, tapi ya alhamdulillah saya sudah bisa merasakan, sudah bisa mentransfer, menerima dan menyembuhkan melalui jarak jauh dengan cara-cara yang menurut saya itu pas, cocok, saya lakukan. Jadi walaupun guru itu mengarahkan saya seperti ini, karena saya kembangkan lagi bagaimana cara yang lebih mudah. Karena dulu ilmu itu untuk ritualnya itu rumit, tidak seperti sekarang. Sekarang cukup, contohnya seperti ilmu penarikan pusaka, cukup diamalkan. Setelah berhasil kita hanya membaca sirdat seperti wujud sudah wujud. Dulu memang rumit ya, tidak seperti sekarang. Tata caranya banyak sekali, harus sedia minyak, bunga, sedia mori, sedia tempat khusus dan lain sebagainya. Jadi memang kalau belum punya persiapan matang memang sulit untuk praktek dulu. Tapi kalau sekarang kapanpun bisa dipraktekkan tanpa memandang tempat, tanpa memandang ada mediasi. Yang penting kita sudah mengamalkan amalannya, kita sudah bisa mewujudkan benda itu. Jadi memang dulu itu sulit dibanding dengan saya sekarang. Jadi jika ada yang mengamalkan keilmuan sekarang ini tapi masih merasa kesulitan, masih mau mencari yang lebih mudah, ya mungkin harus berhenti dulu untuk bercita-cita menjadi seorang spiritual. Karena kalau dibandingkan dulu, belajar ilmu spiritual itu jauh lebih sulit. Di samping mencari guru itu juga sulit, mengamalkannya pun juga sulit. Jadi guru sekarang dengan guru yang dahulu itu berbeda. Guru sekarang asal dia mau memaharkan kitabnya atau dia mau mengajarinya dengan mengatakan kalau itu ilmu sudah bisa dipelajari. Kalau dulu tidak semudah itu, apalagi dengan ilmu-ilmu yang menyangkut menarik benda pusaka, mungkin harus bertahan dulu selama 1-2 tahun baru guru itu akan memberikan keilmuan itu. Jadi untuk teman-teman yang belajar, pemula untuk belajar ilmu spiritual, jangan putus asa untuk terus belajar, karena untuk saat ini keilmuan itu sangat mudah dan sangat ringan untuk dipelajari. Cukup belajar 1 minggu, 2 minggu itu sudah bisa berhasil. Yang penting Anda punya keyakinan yang kuat, karena inti dari keilmuan itu keyakinan. Walaupun Anda puasa 21 hari, 41 hari, tapi Anda belum yakin terhadap ilmunya sendiri, Anda tidak akan berhasil. Tapi kalau Anda punya keyakinan yang kuat, 1 minggu Anda sudah menjadi orang sakti, bisa narik pusaka, bisa mengobati orang, sudah dipanggil dukun atau dipanggil orang tua, dipanggil ki, dipanggil macam-macam lah, dengan julukan yang berbeda-beda. Tapi kali ini untuk saya sendiri, saya memang nggak mau dipanggil ki ya, karena saya bukan orang pandai, bukan orang pintar, saya juga masih dalam belajar. Saya tidak gengsi untuk belajar sama siapapun, walaupun orang itu lebih rendah ilmunya, saya tetap mau belajar. Kalau yang belum saya ketahui, saya tetap mau belajar, karena orang belajar itu tidak ada batasan. Jadi sampai kapanpun terus belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi untuk teman-teman jangan berhenti di situ, terus semangat, terus belajar sampai berhasil. Insya Allah untuk saat ini Anda lebih mudah melakukan keilmuan itu. Oke, sekian dulu apa yang saya ceritakan. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi penyemangat bagi pemula. Jangan kendor, karena orang mendalami ilmu spiritual itu bukan seperti orang belajar matematika,
1 tambah 1 sama dengan 2, belum tentu. Karena untuk belajar ilmu spiritual itu menurut tata caranya itu harus diamalkan 3 hari, 7 hari, 21 hari langsung berhasil, belum tentu. Jadi yang ditentukan itu keyakinan Anda. Kalau Anda bisa benar-benar yakin dengan keyakinan yang penuh, insya Allah 1 minggu Anda sudah berhasil. Jadi intinya ada berapa keyakinan. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.